Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Heri Sutarman Asad di HSA 37 Channel. Bagaimana yang telah saya sampaikan pada episode sebelumnya, insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang rukun hidup. Apa rukun itu? Rukun adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi untuk suatu kegiatan. Rukun hidup ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah fasilitas. Yang kedua, pelaku. Yang ketiga, pemberi atau penguasa. Yang keempat, pedoman. Dan yang kelima, tujuan. Yang pertama adalah fasilitas. Fasilitas itu adalah suatu penciptaan bumi langit sebagai fasilitas hidup. Dari fasilitas ini akan memunculkan suatu ilmu yang disebut dengan kosmologi. Bumi kita ini, apa yang terkandung di dalamnya, ada minyak, tambang, termasuk juga air, batu-batuan, dan masih banyak kandungan yang lainnya. Termasuk ada apa yang ada di permukaan bumi, ada sungai, ada gunung, ada flora, tumbuhan, ada fauna, hewan, dan juga manusia. Manusia inilah yang diberi akal oleh Allah untuk bertindak sebagai khalifah. Terus kemudian apa yang ada di langit ini banyak sekali yang terlihat, ada bintang-bintang dan jumlahnya mungkin miliaran yang kita tidak mampu menghitungnya. Semua itu adalah suatu fasilitas yang diperuntukkan kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah pelaku. Pelaku penciptaan manusia sebagai pelaku hidup. Dari pelaku ini akan memunculkan disiplin ilmu yang disebut dengan antropologi. Kemudian yang ketiga, pemberi atau penguasa. Kemuliaan Tuhan sebagai pemberi hidup. Dari sini akan memunculkan ilmu yang disebut dengan teologi. Kemudian yang keempat, pedoman. Pembelajaran wahyu sebagai pedoman hidup. Dari sini akan memunculkan ilmu yaitu disiplin ilmu sosiologi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tujuan. Pemberitaan hari akhirat sebagai tujuan hidup. Dari sini memunculkan disiplin ilmu yang disebut dengan eskatologi. Kita kembali lagi pada yang pertama, yaitu fasilitas. Fasilitas ini yang saya sampaikan tadi terdiri dari bumi langit. Bumi yang kita tempatin ini, di dalamnya banyak kandungan-kandungan, ada minyak, tambang, air, batu-batuan, dan segala macam masih ada yang lainnya itu. Kemudian di permukaan bumi ada sungai, ada gunung, ada hutan. Kemudian termasuk di dalamnya itu ada makhluk hidup. Kita sebagai manusia yang diberi akal, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi ini. Kemudian ada lagi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan masih ada lagi yang tidak tampak. Kita dengan bantuan mikroskop bisa melihat itu. Semua yang ada tadi itu adalah diperuntukkan untuk manusia sebagai pelaku hidup. Kemudian
pemberi atau penguasa. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana saya sampaikan pada episode yang pertama tentang tahapan kehidupan manusia. Manusia itu ada 10. Semuanya itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengatur itu, jadi pada yang keempat tadi, pedoman. Pedoman adalah pembelajaran wahyu sebagai pedoman hidup. Disinilah kita itu harus memahami, di dunia ini kita perlu dasar, perlu hukum-hukum, dan apa saja yang terkandung di dalam kegiatan di dunia ini semua sudah diatur semuanya dalam Al-Quran. Dari hal yang terkecil sampai terbesar, yang ringan, yang rumit, semuanya diatur, tidak ada yang terbatasi. Nah, kemudian yang kelima itu tujuan. Tujuan itu tadi ya, pemberitaan hari akhirat sebagai tujuan hidup. Jadi kita perlu memahami di alam akhirat itulah tujuan akhir kita. Jadi kita dulu waktu penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah berada di surga. Kemudian Adam menciptakan juga pasangannya yaitu Siti Hawa. Dari situ ada makhluk lain yaitu iblis. Itu Allah berfirman, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud patuh. Tetapi setan membangkang, dia menolak karena menganggap dirinya lebih daripada manusia, sehingga Allah menghukumnya kelak karena membangkang itu, maka Allah akan menempatkan setan nanti ke dalam neraka.